Jangan lupa aset adalah menghasilkan uang dari sesuatu yang masuk ke kantong kita, sedangkan liabilitas adalah mengeluarkan uang dari kantong kita. Contoh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu, diberi kebahagiaan dan kesejahteraan sekeluarga, tetap berjuang dan semangat di tengah pandemi ini ya. Keadaan krisis semuanya, krisis keuangan dan krisis mental, krisis semuanya lah. Ini benar-benar sebagian besar mengalami kesulitan ya teman-teman. Tapi tetap jangan menyerah, tetap berusaha, belajar dari mana saja. Yang penting tetap mau belajar. Seperti kata Steve Jobs itu, tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Dalam arti kita tidak puas dengan sesuatu hal, bukan berarti tidak bersyukur ya, tapi tetap belajar terus, tetap berjuang menjadi lebih baik lagi. Kali ini saya barusan baca ini teman-teman. Ini sudah selesai, Rich Dad dan Poor Dad ya, Rich Dad Poor Dad, karangan Robert T. Kiyosaki. Ini sangat bagus sekali teman-teman untuk pendidikan finansial, karena tidak diajarkan di sekolah ya, pelajaran tentang keuangan. Jadi kita sama-sama belajar, barangkali nanti kita diberi kesempatan kedua, diberi rezeki yang banyak pada kita, diberikan oleh Tuhan, jadi kita bisa mengelola keuangan. Saya juga baru belajar ini teman-teman, karena saya jujur aja selama ini tidak tahu tentang pendidikan keuangan. Jadi kemarin itu waktu diberikan rezeki yang banyak, saya tidak tahu caranya mengelolanya, jadi dibilangin telat ya enggak, tapi agak telat. Buat teman-teman ini sangat berguna sekali. Ternyata pelajaran yang saya peroleh dari sini yang tidak diajarkan di sekolah tentang pendidikan keuangan teman-teman. Dan sebaiknya sejak kecil udah tahu ya, udah diberi pelajaran tentang keuangan. Jadi nanti kalau kita diberi rezeki, kita dapat menggunakan uang kita dengan baik. Intinya di Rich Dad Poor Dad ini pelajaran dari ayah kaya dan ayah miskin ya. Ini bercerita tentang ayahnya Robert Kiyosaki, yang Robert Kiyosaki menjuluki miskin karena keuangannya kacau ayahnya. Jadi sedangkan yang ayah kaya itu pelajarannya tentang keuangan. Jadi intinya kita kalau mendapatkan rezeki itu digunakan sebaik-baiknya teman-teman. Jangan dihambur-hamburkan untuk mengejar aset yang kita tidak tahu. Ternyata aset itu sebenarnya adalah, menurut Rich Dad, itu aset itu yang menghasilkan passive income buat kita. Jadi tidak mengeluarkan uang dari kantong kita. Jadi misalkan teman-teman punya uang 100 juta atau 50 juta atau berapa, jangan digunakan untuk yang sifatnya kebutuhan tersier ya, kayak mobil, terus barang-barang mewah atau gitu. Misalkan untuk konsumtif, kebutuhan konsumtif, jangan dulu.
Dan satu teman-teman pelajaran yang perlu diingat-ingat, jangan sekali-sekali gengsi teman-teman, tetap sabar, rendah hati. Misalkan ada teman beli ini, biarkan saja, yang penting kita mengamankan keuangan kita dulu untuk menghasilkan aset yang kita miliki. Kalau aset yang menurut ini tuh contohnya seperti usaha yang dengan kita tidak ikut bekerja tapi menghasilkan uang di kantong kita teman-teman, kayak gitu. Dan selama ini saya sudah mencoba, masih beberapa itu udah mulai jalan tapi termasuk telat teman-teman, tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah berani mencoba dan saya aplikasikan di buku ini. Dan semoga nanti di kesempatan kedua setelah perekonomian tumbuh, semoga bisa menjalankan dengan tertib tanpa gengsi sepeser pun, gengsi sekecil pun. Hilangkan rasa gengsi teman-teman, karena itu membunuh kita sendiri. Dan kita terbuka belajar dari siapa saja, tidak perlu malu. Dan di sini juga saya paling suka, dia juga mengajarkan untuk kalau kita ingin mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki itu kita harus memberi dulu teman-teman. Jangan kita menerima dulu baru memberi, jangan, tapi kita memberi dulu, nanti pasti kita akan menerima juga. Tuh. Dan kalau kita membeli seperti mobil, terus barang-barang kebutuhan yang sifatnya konsumtif itu, padahal mengeluarkan uang dari kita teman-teman, pajak, terus biaya perawatan, dan itu sebenarnya tidak apa-apa ketika nanti aset yang kita hasilkan dari yang kita membeli aset, misalkan rumah yang disewakan tiap bulan itu bisa memberikan masukan uang ke kita. Tidak masalah ketika uang kita mencukupi, kita bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau gaya hidup kita. Tapi tetap ingat teman-teman, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer. Cuma memberi masukan kepada teman juga bagus. Kalau memberikan contoh ya tidak pamer dulu aku begini, enggak, tapi kita kasih contoh, bisa kasih contoh. Dan pendidikan finansial itu sangat penting teman-teman. Ini masa krisis gini, kita terus berjuang menjaring ide-ide usaha, kita mencoba usaha apa, kita berbagi sama teman-teman, tanya teman sana, tanya teman sini, peluang apa yang bagus, dan kita kerjakan dengan yang kita bisa dulu teman-teman. Tidak perlu malu, karena kita juga dapatnya pelajaran dari teman-teman, dapat dari orang-orang sekitar, dari buku-buku yang kita baca. Yang penting tetap positif ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya di rumah, itu anak-anak belajar online, sekolah online ya. Ini kebetulan lagi nganggur saya, tidak kemana-mana maksudnya, lagi di rumah karena nanti jam 1 siang nanti ada webinar dari Shopee. Jadi sambil menunggu saya buat konten YouTube dulu, karena hari ini belum buat konten YouTube. Biasanya saya konsisten, mulai berkonsisten minimal 2 video 1 minggu. YouTube juga penting banget teman-teman kalau di era informasi ini, karena itu buat investasi kita juga ya. Yang penting positif, membangun, tidak membuli atau hoax ya. Gitu teman-teman, ini rekomendasi sangat baik teman-teman. Tulisannya kayak gini, contohnya contohnya kayak gini. Ini kita ambil sisi positifnya teman-teman. Ini sangat membantu keuangan kita, terutama misalkan teman-teman
salah dalam mengelola keuangan selama ini, termasuk saya. Ini sama-sama belajar, mulai lagi dari nol, tidak apa-apa, belum terlambat. Semua manusia tetap belajar teman-teman, sampai meninggal baru kita tidak belajar. Walaupun nanti di akhirat ada kehidupan baru lagi, tapi kita tetap berusaha sama-sama belajar. Jadi nanti intinya, jika nanti kita diberi kesempatan kedua untuk rezeki yang baik lagi, kita genggam manajemen keuangan kita dengan satu syarat: jangan pelit, tetap memberi dulu baru menerima. Nanti lain waktu akan kita bedah lagi isinya apa lagi. Inilah ada lagi nanti yang buku selanjutnya. Saya sudah baca full dan sangat-sangat baik banget bahwa selama ini salah saya, kesalahan yang sangat-sangat fatal. Semoga bisa perbaiki dengan niat dan takwa kepada Tuhan ya teman-teman ya. Teman-teman juga begitu, jika punya masalah keuangan selama ini, baca buku ini nanti paham teman-teman. Kita sharing-sharing, nanti jika ada teman-teman punya komen silahkan komen di bawah nanti. Tapi jangan lupa teman-teman tetap like dan subscribe, share dan komen, supaya channel saya lebih berkembang lagi untuk sama-sama belajar ya, belajar dalam online maupun di dunia nyata. Nanti kita terapkan gimana gitu teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu karena ini sudah kurang sebentar lagi webinarnya. Jangan lupa, aset adalah menghasilkan uang dari sesuatu yang masuk ke kantong kita, sedangkan liabilitas adalah mengeluarkan uang dari kantong kita. Contoh aset adalah rumah sewa atau kos-kosan atau hotel atau apartemen yang terletak di tempat-tempat strategis ya, kayak kawasan industri, itu tidak terdampak pandemi juga. Tiap bulan masih dapat menghasilkan uang buat kita. Terus franchise yang sudah kita hanya ikut kerja di dalamnya, tapi kita tinggal menerima bagi hasilnya yang kredibel, yang berkomitmen. Teman-teman bisa lihat-lihat di media sosial atau cari-cari info franchise mana yang bagus dengan yang teman bisa. Kalau teman tidak ada modal, teman bisa juga mulai dari jasa atau datang ke tempat pertokoan atau gimana, ikut bantu jualin dulu untuk mengumpulkan, untuk menghasilkan uang. Walaupun sulit tapi tetap berjuang. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol lonceng, komen dan share. Salam sukses selalu, Tuhan memberkati, amin.